Ya, di tengah dunia yang menghadapi pandemi virus corona, isu liar pun berkembang dari Korea Utara. Dikabarkan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un meninggal usai menjalani operasi jantung. Namun demikian, kabar itu belum bisa terkonfirmasi hingga kini. Isu yang berkembang pun sempat membuat kawasan Asia Pasifik resah. Apa yang mungkin terjadi di Korea Utara dan apa jadinya jika Kim Jong-un meninggal dan seperti apa suksesi akan berjalan di Korea Utara. Kita terhubung bersama dengan pengamat budaya Korea, ada Eva Latifah. Selamat pagi Mbak Eva. Selamat pagi. Ya, Mbak Eva, kalau kita melihat absennya Kim Jong-un sejak tanggal 11 April ini termasuk juga di acara peringatan kelahiran kakeknya. Nah, ini sebenarnya sejauh mana sih kemungkinan spekulasi yang berkembang ini menjadi kebenaran seperti itu? Saya rasa agak susah ya kalau kita memastikan kondisi Kim Jong-un sekarang seperti apa sampai ada klarifikasi dari Korea Utara. Jadi kalau masih statusnya prediksi, dugaan dari di luar orang Korea Utara sendiri ya, dari negara-negara lain, misalnya dari Korea Selatan, dari Amerika, dari Cina, kita tidak bisa memastikan dengan 100% bahwa dia pasti nggak ada. Tapi memang agak tidak mungkin sih kalau di acara yang besar sekali seperti peringatan kelahiran dari kakeknya itu beliau tidak hadir gitu atau acaranya tidak ditiadakan. Jadi memang kita patut untuk sedikit bertanya-tanya ini sebetulnya apa sih yang terjadi, apa memang beliau sakit gitu karena setelah operasi atau memang sedang isolasi mandiri karena takut terkena atau terdampak dari COVID-19 gitu Mbak. Ya, melihat tidak adanya konfirmasi resmi juga yang dikeluarkan oleh pihak Korea Utara, termasuk juga kalau kita tahu bahwa Korea Utara ini kan selama ini identik dengan ketertutupan, kemudian juga propaganda seperti itu. Nah, seberapa besar kemungkinan bahwa situasi saat ini yang terkesan normal ini merupakan bagian dari upaya mereka menutupi dalam tanda kutip apa yang sedang terjadi di sana? Saya rasa kemungkinannya adalah kalaupun memang beliau sedang sakit dan mungkin tidak bisa meneruskan kepemimpinan dan mungkin yang terburuk sampai jangan-jangan sudah tidak ada gitu. Jadi di kalangan elit mencoba untuk mencari siapa sebenarnya yang akan menggantikan Kim Jong-un gitu. Kalau seandainya memang kalaupun dia masih hidup tapi tidak bisa melanjutkan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan gitu. Jadi saya rasa mungkin sedang ada satu konsolidasi di tingkat elit di atas di Korea Utara dengan tanpa dibuka keluar gitu. Jadi dibiarkan rakyatnya untuk tidak tahu dulu, dibuat senormal mungkin tanpa dikabari apa sebetulnya sedang terjadi di sana gitu. Oke. Nah, sebelum kita bicara soal kesuksesan, tetapi ketidakhadiran ataupun absennya Kim Jong-un sejak tanggal 11 April ini selain dia absen di acara upacara peringatan kelahiran kakeknya, di mana hal itu merupakan hal yang tidak pernah dilewatkan dan hal yang paling sangatlah penting untuk masyarakat Korea Utara. Lalu apalagi sebenarnya dasar yang bisa kita jadikan indikasi seperti itu bahwa ada sesuatu yang terjadi? Ketidakhadirannya di dalam beliau di dalam beberapa acara dalam jangka waktu yang panjang, biasanya sebetulnya kalau Kim Jong-un itu kan senang sekali untuk tampil di TV untuk misalnya mengunjungi ke pabrik gitu ya, memperlihatkan perkembangan nuklir misalnya ada di sana dan datang ke acara-acara ke sekolah atau ke pabrik dan yang lain-lainnya gitu. Jadi benar-benar ketidakmunculan beliau di dalam berbagai acara baik di TV gitu atau di acara-acara besar di Korea Utara itu menjadi satu hal yang memang membuat orang menjadi bertanya-tanya sekali karena ini tidak pernah terjadi sih sebelumnya pemimpin Korea Utara untuk vakum tidak keluar dalam kurun waktu yang begitu panjang gitu. Nah, berapa lama ketidakhadiran dari Kim Jong-un ini kemudian akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sana? Karena kita tahu bahwa bicara Korea Utara ya kita bicara soal Kim Jong-un, center of attention-nya itu adalah dia. Saya rasa kalau misalnya kita bicara masyarakat, ini kan masyarakat Korea Utara sudah lama ya dibentuk dalam kondisi untuk hormat pada dinasti Kim gitu ya, pada turunan dari Kim Il Sung, Kim Jong Il gitu dan Kim Jong Un. Maka selama dari tingkat elitnya masih bisa menahan gitu, meredam, saya rasa di masyarakat belum
belum terjadi apa-apa. Dan kita juga tahu kalau misalnya biarpun misalnya di luar dari Korea Utara sendiri sudah ramai membicarakan soal ini apa yang terjadi di sana, dan masyarakat Korea di bawah pasti masih diam karena belum tidak semua bisa punya akses untuk keluar gitu. Yang seperti kita tahu tidak semua orang bisa punya akses untuk melihat internet, terutama internet yang di luar dari link yang memang diperbolehkan oleh Korea Utara gitu. Jadi saya rasa bisa jadi rakyat juga Mbak Eva, kalau kita masyarakat di luar Korea Utara sedemikian bertanya-tanyanya, mungkinkah juga dengan keterbatasan informasi bagi masyarakat Korea Utara, mereka pun sebenarnya saat ini juga mengira-ngira di mana pemimpin besar mereka? Saya rasa kalau misalnya biasanya di dalam acara besar selalu pemimpinnya itu hadir, saya rasa di masyarakat di Korea Utara juga bertanya-tanya, tetapi tidak bisa atau tidak mungkin bisa jadi tidak berani untuk menyuarakan kemana sih pemimpin gitu. Kalau misalnya di Korea Utara ada pertanyaan, jadi posisi pemimpin di Korea Utara kan seperti raja yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa dipertanyakan gitu. Jadi kalau misalnya dianggap ini adalah sebuah kebijakan dari raja, dari pemimpin untuk tidak hadir atau tidak muncul di muka umum dalam kurun waktu tertentu, maka masyarakat tidak punya hak tanda kutip untuk bisa bertanya gitu. Jadi mungkin kalau pertanyaan di dalam hati ada, tetapi tidak diungkapkan keluar gitu. Dan mereka pun juga hanya menunggu informasi ataupun juga perintah yang dikeluarkan dari pemerintahnya. Baik, nah tadi kalau kita bicara soal informasi atau kebenaran terkait dengan kondisi dari Kim Jong-un. Saat ini spekulasi yang juga tidak kalah beredar luas ini adalah soal suksesi kalau terjadi sesuatu dengan Kim Jong-un. Nah, nama yang paling santer disebut ini adalah saudara perempuannya yaitu Kim Yo Jong. Nah, tapi berapa besar kemungkinan dia ini akan dipilih? Karena kita tahu bahwa selama ini belum pernah ada pemimpin tertinggi perempuan di Korea Utara. Jadi memang ini agak unik ya kondisi kalau memang terjadi suksesi dari Kim Jong-un ke yang setelahnya. Seperti kita tahu kalau Kim Il Sung itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya untuk Kim Jong Il menggantikan gitu. Dan Kim Jong Il pun juga sepertinya seperti itu, dia sudah mempersiapkan bahwa Kim Jong-un itu akan menjadi penerusnya. Nah sekarang ini kondisinya adalah anaknya Kim Jong-un masih kecil, masih belum layak karena masih baru 10 tahun. Nah sementara kakaknya ya yang satu kakak tirinya itu sudah tidak ada, Kim Jong Nam seperti kita tahu sudah meninggal waktu di Malaysia waktu itu, dan yang kedua kakak kandungnya yang bernama Kim Jong Chol itu sekarang memang dia tidak terlibat aktif di dalam perpolitikan gitu. Jadi memang sudah menarik jauh dari kegiatan politik dan memilih untuk di luar sistem gitu, dan dia sendiri juga dianggap kurang berkompeten untuk memimpin negara itu gitu. Jadinya memang yang selama ini dibawa-bawa oleh Kim Jong Un adalah Kim Yo Jong. Nah tapi karena dia perempuan ini menjadi satu hal yang agak dipertanyakan, karena kita tahu Korea Utara itu negara yang sangat patriarkal dan yang pastinya ini pemimpinnya adalah laki-laki. Kalau saya sih menduga bisa jadi kita tahu sejarah Korea itu dulu ada yang namanya Kim Seojong, itu raja ke-9 dari dinasti Joseon. Dia itu diangkat menjadi pemimpin itu jadi raja di usia 13 tahun, dan kemudian karena dia masih kecil dia didampingi oleh neneknya gitu, oleh ratu. Nah kalau memang diambil model seperti ini berangkat dari sejarah yang ada di Korea Utara, bisa jadi mungkin nanti secara ini yang memimpin sementara adalah Kim Yo Jong, tetapi nanti ketika anaknya Kim Jong Un sudah dianggap layak sekitar mungkin usia 20-an tahun gitu, maka pemimpinan itu akan diberikan kepada anaknya Kim Jong Un yang laki-laki yang pertama gitu. Oke, tetapi kalau dari sisi personality seberapa kuat sih Kim Yo Jong ini? Apakah kemudian kalau dia sampai kemudian terpilih dalam jabatan apapun, memegang peranan penting di Korea Utara, apakah memang sampai ke depan ini masih akan seperti ini, tirani ini makanya akan semakin kuat atau seperti apa? Sejauh ini sih memang kan dinasti ini dibangun dengan begitu kokoh ya dari awal, dari mulai kakeknya, dibangun dengan satu mitos juga, misalnya ada yang namanya back through line, jadi garis keturunan dari back through itu nama
gunung di Korea Utara gitu yang berbatasan dengan Cina dan juga Korea Selatan, dan di situ itu pernah Kim Il Sung itu bertempur dan Kim Jong Il juga konon dilahirkan di sana. Jadi ini memang sudah ditanamkan dari semenjak Kim Il Sung menjadi pemimpin untuk bahwa ini kalau Korea Utara itu harus memang dari garis keturunan, dari keturunan Baekdu gitu. Jadi saya rasa sejauh ini masih kuat gitu kemungkinan untuk berada di dalam linknya keluarga Kim gitu. Baik, terakhir Mbak Eva, sejauh mana negara-negara sekitar misalnya Tiongkok, Jepang dan juga negara-negara lain perlu khawatir terhadap spekulasi kondisi kesehatan yang hingga saat ini masih belum jelas? Ya, jadi memang ada skenario dua ya. Yang pertama adalah suksesi berjalan dengan lancar atau yang baik ya, ini skenario pertama yang baik adalah misalnya Kim Jong Un ternyata tidak apa-apa, dia muncul kembali gitu terus, atau suksesi berjalan lancar. Dan yang kedua, kalau misalnya ternyata yang buruknya adalah skenario yang buruk yang kedua adalah kalau misalnya suksesi ini tidak berjalan dengan baik dan kemudian masyarakat yang selama ini merasa terkekang terus ingin keluar dari Korea Utara dan kemudian terjadi eksodus atau perpindahan secara besar yang tentunya larinya tidak akan terlalu jauh dulu, pasti antara ke Cina, ke Korea Selatan atau ke Jepang. Dan ini mungkin yang perlu agak dikhawatirkan oleh beberapa ahli, kalau memang seandainya ini yang terjadi, maka akan terjadi kolaps gitu besar di sana, dan negara-negara yang punya kepentingan terhadap Korea Utara dan senjata nuklirnya mungkin akan ikut turun campur dan terjadi perang dunia ketiga atau perang nuklir gitu. Jadi ini skenario terburuk, tetapi kalau kita lihat kondisi sekarang, situasi di dunia yang sedang sibuk dengan corona, saya rasa skenario yang buruk itu tidak akan terjadi kalau menurut saya. Oke. Baik, kita sama-sama nantikan seperti apa perkembangan terbaru dari Korea Utara. Terima kasih Mbak Eva Latifah. Semoga aman-aman saja. Sama-sama kembali. Ya.